Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Alifah Rahma, mahasiswi program studi sastra Inggris dengan NIM 2100026079. Di sini, saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Sastra dalam Peradaban Islam. Teman-teman sekalian, sastra dalam peradaban Islam bukan hanya sekedar kata-kata indah saja, melainkan itu adalah cerminan jiwa dan pemikiran umat Islam. Ia bisa menjadi wadah untuk menyampaikan nilai-nilai luhur, moralitas, dan juga pesan-pesan keagamaan. Berikut, saya jelaskan secara detail mengenai sastra dalam peradaban Islam. Untuk poin yang pertama adalah definisi sastra dalam Islam. Sastra dalam Islam bisa diartikan sebagai karya tulis atau lisan yang mengandung nilai-nilai estetika, moral, dan spiritual. Ia bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam aspek keagamaan, sosial, maupun budaya. Sastra dalam Islam tidak hanya terkait dengan aturan-aturan formal saja, tetapi juga mengandung nilai-nilai Islam yang universal. Untuk poin yang kedua, yaitu peran sastra dalam peradaban Islam. Yang pertama, yaitu sebagai media penyebaran Islam. Sastra Islam berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam, nilai-nilai moral, dan juga kisah-kisah para nabi. Al-Quran merupakan salah satu sastra yang agung dan menjadi sumber inspirasi bagi para sastrawan. Kisah para nabi dan sahabat juga dikisahkan dalam berbagai karya sastra. Di sini merupakan contoh nyata bahwa Islam dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, yaitu sebagai identitas budaya Islam. Sastra Islam dapat membentuk identitas dan karakter umat Islam dengan menanamkan nilai-nilai yang luhur seperti keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan juga toleransi. Karya-karya sastra Islam seperti puisi, hikayat, dan cerita rakyat mencerminkan nilai-nilai luhur yang dianut oleh umat Islam dan juga menjadi bagian integral dari budaya Islam. Yang ketiga, yaitu sebagai pengembangan bahasa Arab. Sastra Islam berperan penting dalam pengembangan bahasa Arab. Para sastrawan Islam dengan karya-karya mereka memperkaya bahasa Arab dengan kosakata baru, gaya bahasa, dan juga bentuk sastra yang beragam. Pada awalnya bahasa Arab yang hanya digunakan dalam konteks keagamaan saja, kini berkembang menjadi bahasa sastra yang kaya dan kompleks. Untuk poin yang ketiga adalah genre sastra dalam peradaban Islam. Genre sastra dalam peradaban Islam meliputi puisi, prosa, hikayat, dan juga tasawuf. Untuk puisi, ini merupakan salah satu genre sastra yang paling populer dalam peradaban Islam. Puisi Islam seringkali memuji Tuhan, menceritakan kisah-kisah para nabi, dan juga mengekspresikan perasaan rindu dan juga cinta. Untuk prosa Islam memiliki berbagai bentuk seperti tafsir, filsafat, sejarah, roman, dan lain-lain. Untuk hikayat ini adalah cerita rakyat, seringkali mengandung nilai-nilai moral dan juga pesan-pesan keagamaan. Untuk yang terakhir adalah tasawuf. Sastra tasawuf merupakan genre sastra yang mengandung nilai-nilai spiritualitas dan mistisme Islam. Poin yang keempat yaitu tokoh sastra dalam peradaban Islam. Yang pertama yaitu Jalaluddin Rumi. Beliau merupakan sufi dan penyair yang terkenal dari Persia dengan karya-karyanya yang mistisme. Karya-karyanya yaitu The Masnavi merupakan mahakarya sastra tasawuf yang diakui oleh dunia. Untuk yang kedua yaitu Ibnu Arabi. Beliau merupakan sufi dan juga ahli teologi Islam yang terkenal dengan karya-karya yang mengandung mistisme dan juga wahdatul wujud. Karya-karyanya seperti Fusus Al-Hikam menjadi salah satu inspirasi bagi para sufi di seluruh dunia. Untuk yang terakhir adalah Al-Mutanabbi. Beliau merupakan penyair Arab terkemuka pada zaman ke-10 Masehi. Karya-karyanya mengandung keindahan dan ketajamannya dengan memuji para penguasa dan juga mengekspresikan perasaan rindu dan juga cinta. Poin yang kelima adalah perkembangan sastra Islam di berbagai wilayah. Untuk yang pertama yaitu di Arab, sastra Islam di Arab berkembang pesat pada masa awal Islam dengan munculnya karya-karya seperti Al-Quran, hadis, dan juga tafsir.
sastra Islam di Arab juga melahirkan berbagai bentuk puisi, prosa, dan juga hikayat yang mencerminkan budaya dan nilai-nilai masyarakat Arab. Kemudian yang kedua adalah di Persia. Sastra Islam di Persia mencapai puncak kejayaannya pada masa dinasti Safawi. Sastra Islam di Persia juga melahirkan karya-karya tasawuf yang terkenal seperti The Masnavi oleh Jalaluddin Rumi. Kemudian yang ketiga adalah Indonesia. Sastra Islam di Indonesia berkembang dengan munculnya karya-karya seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat 1001 Malam. Kemudian sastra Islam di Indonesia juga melahirkan berbagai bentuk puisi, prosa, dan juga drama yang mencerminkan budaya dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Poin yang keenam adalah sastra Islam modern. Sastra Islam modern mengalami transformasi dengan munculnya berbagai aliran dan genre baru seperti sastra realis, sastra modernis, dan juga sastra postmodern. Karya-karya seperti The Kitty Runner oleh Khaled Hosseini dan juga The Alchemist oleh Paulo menjadi contoh bahwa sastra Islam modern yang diakui oleh dunia. Sastra Islam modern juga membahas tema-tema kontemporer seperti globalisasi, teknologi, dan juga pluralisme. Sebagai kesimpulan, sastra dalam peradaban Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membangun identitas, nilai, dan juga pemikiran umat Islam. Ia bukan hanya sekedar hiburan belaka, tapi sebagai wadah untuk menyalurkan pesan-pesan moral, keagamaan, dan juga sosial. Sastra Islam berkembang dan beradaptasi dengan zaman, dengan munculnya karya-karya baru yang mengusung tema-tema kontemporer. Yang perlu kita ketahui bahwasannya melalui sastra kita dapat memahami lebih dalam mengenai jiwa dan juga pemikiran umat Islam, serta nilai-nilai leluhur yang dianutnya. Sastra Islam merupakan warisan budaya yang sangat berharga dan perlu kita lestarikan untuk generasi yang akan datang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.